Pasal ke-148. Apakah orang-orang Parisi dewasa ini benar-benar Parisi? Di zaman Elia telah disembelih dalam setahun lebih dari 10.000 nabi dan orang-orang yang benar Parisi. Seorang dari kedua kawanan itu tinggal 15 tahun tiada mengetahui tentang tetangganya. Wahai katakanlah kepadaku, apakah orang-orang Parisi dewasa ini benar-benar Parisi? Apakah mereka itu khadam-khadam Allah? Sama sekali tidak. Bahkan kukatakan kepadamu bahwa sebenarnya tidak ada di sini di atas bumi ini yang lebih jahat daripada seorang yang berlindung dengan ilmu dan pakaian agama demi untuk menutupi kejahatannya. Kubawakan kepadamu sebuah perumpamaan daripada orang-orang Parisi di zaman dulu, agar kamu mengenal mereka yang ada di masa kini. Setelah keberangkatan Elia, maka bercerai-berailah ikatan golongan orang-orang Parisi, disebabkan tekanan-tekanan dahsyat dari kaum penyembah berhala. Sebab di zaman Elia itu sendiri telah disembelih dalam setahun lebih dari 10.000 nabi dan orang-orang yang benar-benar Parisi. Maka ada 2 orang Parisi pergi ke pegunungan untuk tinggal di sana. Seorang dari kedua kawan itu tinggal 15 tahun, tiada mengetahui tentang tetangganya. Padahal jarak antara satu dengan jarak yang lain hanya 1 jam saja. Lihatlah kalian, jika kiranya kedua orang itu bersifat lomba. Lalu terjadilah suatu musim kemarau di pegunungan itu, sehingga mulailah kedua orang itu mencari air, dan bertemulah keduanya. Dari situ berbicaralah yang lebih tua, karena di antara mereka ada adat yang lebih tua harus berbicara terlebih dahulu. Apabila yang muda mendahului bicaranya dianggap dosa besar. Tinggal di manakah engkau, wahai saudara? Ia menjawab sambil menunjuk dengan jarinya, aku tinggal di sini, karena mereka berdua dekat dengan tempat tinggal yang muda itu. Lalu yang tua itu berkata, barangkali engkau kemari di waktu Ahab membunuh nabi-nabi Allah. Yang muda menjawab, ya betul demikian. Kemudian yang tua itu menanyakan, tahukah engkau, wahai saudara, siapakah yang menjadi raja atas Israel sekarang? Yang muda menjawab, sesungguhnya Allah itu adalah raja Israel, karena kaum penyembah berhala bukanlah raja-raja, tetapi penindas-penindas Israel belaka. Yang tua mengatakan, sesungguhnya itu benar, akan tetapi yang hendak kukatakan, siapakah yang kini menindas Israel? Maka yang muda itu menjawab, bahwa dosa-dosa Israel itulah yang menindas Israel sendiri. Karena andai kata mereka tidak berbuat dosa, niscaya Allah tidak mentakdirkan pembesar-pembesar penyembah berhala itu berkuasa atas Israel. Maka di saat itu bertanyalah orang tua, siapakah pembesar kafir yang dikirim oleh Allah untuk mengajar Israel itu? Dijawab oleh yang muda, bagaimanakah aku dapat mengetahui hal itu, sedang aku dalam masa 15 tahun ini tidak pernah melihat seorang pun selain engkau, dan aku tidak dapat membaca, sehingga tidak ada surat yang terkirim kepadaku. Berkatalah yang tua, alangkah barunya kulit-kulit binatang yang engkau pakai itu. Jika engkau tidak pernah melihat seorang manusia, maka siapakah yang memberikan kepadamu pakaian ini? Pasal ke-149. Lanjutan dari kisah kedua kawanan itu. Dijawablah oleh yang muda, bahwa yang memelihara pakaian Israel tetap baru 40 tahun di padang belantara. Dialah yang juga memelihara kulit-kulitku sebagai yang engkau lihat ini. Di saat itu yang tua memperhatikan bahwa yang muda itu sebenarnya lebih dewasa daripadanya, karena dia lebih sempurna pengetahuannya daripadanya, dan karena tiap tahun bergaul dengan manusia. Dari itu agar ia lebih banyak beruntung dengan percakapannya dengannya, ia berkata, wahai saudara, sesungguhnya engkau tidak dapat membaca, tetapi aku dapat membaca dan aku mempunyai di rumahku mazmur-mazmur Daud. Marilah ke sana, agar kuberikan kepadamu tiap hari bacaan, serta kuterangkan kepadamu apa yang dikatakan oleh Daud. Yang muda menjawab, mari kita pergi sekarang. Yang tua berkata, wahai saudara, sebenarnya dalam 2 hari ini aku tidak meminum air. Dari itu marilah kita mencari sedikit air. Maka yang muda itu menjawab, wahai saudara, sungguh aku sejak 2 bulan ini tidak pernah minum air.
Marilah kita pergi dan menanyakan kebenaran firman Allah kepada nabinya Daud, bahwasanya Allah berkuasa untuk memberikan kita air. Kemudian dari sana mereka berdua menuju ke rumah yang tua, dan sana di depan pintu rumah itu mereka jumpai sebuah mata air yang tawar. Berkatalah yang tua, "Sesungguhnya engkau ini kudus Allah, wahai saudara, karena untuk engkaulah dia mengaruniai mata air ini." Dijawablah oleh yang muda, "Sebetulnya engkau mengatakan demikian itu sekedar merendahkan diri. Akan tetapi dapat dipastikan, andai kata Allah berbuat ini karena aku, tentu Ia memancarkan mata air dekat tempatku tinggal, sehingga aku tidak pergi jauh untuk mencarinya. Maka harus kuakui bahwa aku telah berdosa kepadaku di waktu engkau mengatakan bahwa sejak 2 hari engkau tidak minum dan engkau sedang mencari air. Dan aku katakan sejak 2 bulan aku tinggal tanpa minum. Dari itu aku merasa agak megah dalam diriku, seakan-akan aku lebih mulia daripadamu." Lalu yang tua itu berkata, "Wahai saudara, sungguh engkau telah berkata sejujurnya, dari itu engkau tidaklah berdosa." Berkata yang muda, "Sungguh engkau telah lupa, wahai saudara, apa yang telah dikatakan oleh bapa kita Elia, bahwa barang siapa mencari Allah, maka ia harus menghukum hanya atas dirinya." Sudah barang tentu bahwa dia mengatakan demikian itu tidak sekedar kita ketahui saja, tapi untuk kita amalkan. Maka setelah yang tua itu melihat kejujuran dan kebaktian kawannya, berkatalah dia, "Sungguh itu benar, semoga Tuhan kita mengampuni engkau." Kemudian setelah ia berkata demikian itu, diambilnyalah Mazmur dan dibacalah olehnya apa yang dikatakan oleh bapak kita Daud, bahwasanya aku meletakkan penjaga bagi mulutku, agar hatiku tidak condong kepada perkataan-perkataan dosa untuk mencarikan alasan bagi dosa-dosaku itu. Lalu berbicaralah yang tua itu mengenai persoalan lidah, kemudian pulanglah yang muda. Dan sejak masa itu, tinggallah keduanya 15 tahun pula hingga mereka bertemu lagi, karena yang lebih muda telah merubah tempat tinggalnya. Dari sebab itu ketika yang tua menjumpai lagi, ia berkata, "Mengapakah engkau tidak datang lagi ke rumahku, wahai saudaraku?" Dijawab oleh yang muda, "Karena hingga kini aku belum belajar betul-betul tentang apa yang telah engkau katakan kepadaku." Yang tua bertanya, "Bagaimanakah hal itu bisa terjadi, sedang kini telah lewat waktu 15 tahun?" Yang muda menjawab, "Adapun kalimat-kalimatnya, maka pada saat itu juga telah kupahami, dan tiada aku lupakan sama sekali. Akan tetapi hingga kini aku belum dapat memeliharanya. Dan apakah perlunya seorang banyak sekali belajar, akan tetapi tiada memeliharanya? Sebenarnya Allah tidak mengendaki penglihatan kita yang tajam, tetapi hati kita yang tajam. Begitulah Allah di hari pembalasan kelak, tiada akan menanyakan kita tentang apa yang telah kita pelajari, tetapi tentang apa yang telah kita amalkan." Pasal ke-150, lanjutan dari kisah kedua kawanan itu. Yang tua itu menjawab, "Janganlah engkau katakan demikian, wahai saudara, karena dengan begitu engkau mengecilkan arti pengetahuan yang oleh Allah kehendaki untuk diindahkan." Dijawab oleh yang muda, "Jika demikian, maka bagaimanakah seharusnya aku berbicara sehingga aku tidak terjerumus dalam suatu dosa? Karena ucapanmu itu benar, begitu juga ucapanku. Jika demikian, kukatakan bahwa barang siapa yang mengetahui wasiat-wasiat Allah yang tertulis dalam syariat, maka ia harus mengamalkan lebih dahulu, jika ia mau belajar lebih banyak lagi setelah itu. Akan tetapi hendaknya segala yang dipelajari oleh seorang itu ditujukan untuk amal, tidak hanya sekedar mengetahuinya saja." Berkatalah yang tua, "Katakanlah kepadaku, wahai saudara, dengan siapakah engkau berbicara, agar engkau ketahui bahwa engkau sesungguhnya tidak mempelajari segala sesuatu yang engkau katakan?" Yang muda menjawab, "Sesungguhnya aku berbicara, wahai saudara, dengan diriku sendiri. Tiap hari kuletakkan diriku di hadapan pengadilan Allah, agar aku memberi perhitungan tentang diriku. Lalu senantiasa kurasakan dalam hatiku akan adanya yang menegurku atas dosa-dosaku." Yang lebih tua menanyakan, "Apakah gerangan dosa-dosamu itu, wahai saudara yang sudah sempurna?" Dijawablah oleh yang muda,
Janganlah kau katakan demikian, karena aku sedang berdiri di antara dua dosa yang besar. Yang pertama, yaitu aku tidak mengetahui bahwa diriku adalah yang paling besar pembuat dosa. Yang kedua, yaitu karena aku tidak suka melawan hawa nafsu lebih banyak dari orang lain. Yang tua menanyakan, bagaimana engkau mengetahui bahwa engkau adalah paling besar pembuat dosa jika engkau adalah orang yang paling sempurna? Dijawab oleh yang muda, bahwa kalimat pertama yang telah kudengar dari guruku di saat aku berpakaian Farisi ialah agar aku memikirkan kebaikan orang lain dan agar memikirkan tentang dosaku. Apabila aku berbuat demikian, maka akan ku ketahuilah bahwa aku ini adalah pembuat dosa yang paling besar. Berkatalah yang lebih tua, tentang kebaikan dan dosa, siapakah engkau yang akan memikirkan? Sedangkan di atas pegunungan ini, di mana tiada manusia jua pun di sini. Yang muda menjawab, harus kufikirkan tentang taatnya matahari dan bintang-bintang, karena benda-benda itu menyembah penciptanya lebih baik daripada aku. Tetapi aku memutuskan padanya, seakan-akan ia tidak memberi cahaya seperti yang kuinginkan, atau karena panasnya lebih dari yang biasa, atau karena hujan itu terlalu sedikit atau banyak dari yang diperlukan oleh bumi. Ketika yang lebih tua itu mendengarkan demikian itu, ia bertanya, dari manakah engkau mendapat ajaran seperti ini? Aku kini telah berumur 90 tahun, 75 tahun daripadanya telah kuhabiskan sebagai Farisi. Yang muda menjawab, wahai saudara, sebenarnya engkau mengatakan demikian itu dengan maksud merendahkan dirimu, sebab engkau adalah kudus Allah. Tetapi ku jawab kepadamu, bahwa Allah pencipta kita tidak memandang kepada waktu, tetapi memandang kepada hati. Dari sebab itu, dikala Daud berusia 15 tahun, sedang ia paling muda dari keenam saudaranya, ia dipilih oleh Israel menjadi raja, dan ia telah menjadi Nabi Allah, Tuhan kita.